Prof Jilid 2 kita menghadirkan Dr. Antonius Gunawan. Dr. Antonius Gunawan ini yang kita sering sebut dengan Dr. Gunawan, mendapatkan medical degree dari Université Catholique de Louvain, Faculty de Medicine di Belgium. Mohon maaf dok kalau saya salah membacanya. Kemudian he completed his fellowship in cardiology dari Texas Heart Institute, St. Luke Episcopal Hospital di Houston. Dan sudah membuka praktek sejak tahun 1977, terutama untuk jantung. Mungkin nanti Dr. Gunawan bisa menjelaskan lebih detail ya, memperkenalkan diri dok sebelum kita mulai. Dan kalau di Houston ini, Dr. Gunawan ini memang dokter kita yang sering kita kunjungi untuk mendapat referensi dan untuk juga memeriksakan kesehatan kita, terutama untuk kesehatan jantung. Bapak Ibu sekalian, kalau kita amati kasus global COVID, sampai hari ini sudah 2,6 juta kasus yang terpapar COVID-19 ini. Kemudian angka kematian sebanyak 182.000 seluruh dunia. Sementara di Amerika Serikat sendiri angkanya terus bertambah, 835.000 lebih orang yang terpapar COVID atau yang positif COVID, dan kematiannya sudah lebih dari 45.000 orang. Jadi angkanya cukup tinggi sekali, bukan cukup, bahkan sangat tinggi sekali. Dan kalau kita lihat angka tersebut, Amerika ini menjadi angka yang paling tinggi di dunia. Di Texas sendiri, lebih dari 20.000 orang yang terinfeksi positif kasus COVID ini, dan menyebabkan kematian lebih dari 5.000 orang. Kemudian untuk wilayah Texas, Harris County, di mana KJRI Houston ini berada, kasus yang terpapar positif COVID lebih dari 5.000 orang, sementara yang meninggal 78 orang. Dari data yang kami amati, lebih dari 50% adalah mereka yang berusia lebih dari 50 tahun. Nah, nanti mungkin dokter bisa memaparkan mengapa demikian, apakah memang ada penyakit-penyakit lain yang menyertai COVID ini, lalu kalaupun iya, bagaimana untuk bisa mencegah atau mengatasinya, lalu apa yang harus kita lakukan. Untuk itu, saya persilakan Dr. Gunawan untuk menyampaikan presentasi. Saya akan mengasih update sedikit tentang penyakit COVID ini. Yang kita tahu ini virus, kebanyakan virus itu tinggal di binatang, tapi kadang-kadang meloncat ke manusia. Virus itu harus mempunyai host, tidak bisa hidup tanpa living cell. Jadi dia harus ada di manusia atau binatang. Di binatang itu banyak virus. Nanti kalau makin menular, kalau ada transmission dari human to human, dari manusia satu ke manusia lain. Coronavirus ini termasuk respiratory virus, itu infeksinya seperti yang kita tahu dari droplet. Rupanya ini lebih bahaya daripada flu virus atau virus yang pilek biasa, karena ini langsung sering ke paru-paru. And kalau itu mukusnya lebih kecil-kecil, kalau seperti aerosol dari paru-paru, ada kemungkinan dia jadi, kalau orangnya batuk atau dengan bernapasan, virusnya bisa lebih jauh daripada kalau kita itu
bersin, sneezing atau batuk. Oh ini. Kalau flu atau common cold biasa, rupanya ini lebih jauh. Meskipun harus nempel di jaringan yang hidup untuk berkembang biak, untuk proliferasi. Kalau lama-lama kering, dia juga mati. Yang penyakitnya ini mekanismenya itu masuknya kan kita tahu dari mata, hidung atau mulut, terutama dari hidung atau mulut, masuk ke paru-paru, ke sistem pernafasan. Ini lebih senang daripada common cold virus, lebih senang ke masuk bagian bawah ke paru-paru itu. Yang bikin kita sakit itu selain virusnya sendiri, tentunya masuk ke dalam jaringan kita, masuk ke dalam sel-sel kita, dia berkembang biak, juga sel-selnya rusak. Tapi kita itu, badan kita itu mempertahankan diri. Kita ada namanya inflammatory response, kita ada radang. Seperti kalau kita kena pilek, ada bengkak di hidung kita, ada banyak hidungnya ada mukusnya, ada ingusnya, itu sebenarnya itu inflammatory response yang buat mempertahankan diri kita supaya virus itu mati. Cuma kadang-kadang ada beberapa orang yang inflammatory response ini kelewat luar biasa sampai itu merusak jaringan kita sendiri. Kalau dalam ini terkenalnya namanya itu dalam kalangan dokter-dokternya cytokine response. Cytokine itu salah satu inflammatory response. Kalau kita kena radang, itu jadi seperti biasanya itu darah putih kita yang menyerang. Kalau ada bakteri masuk, kalau ada virus masuk, bakteri itu mengadakan inflammatory response, membuat chemical yang membunuh virus itu, tapi juga membuat inflammation supaya virusnya cepat mati sebenarnya itu. Jadi kita panas, fever itu sebenarnya supaya virusnya mati, juga fever supaya darahnya makin banyak ke tempat organ yang kena itu. Cuma dalam coronavirus ini, juga dalam flu, kadang-kadang inflammatory response ini kelewatan. Jadi banyak bisa merusak jaringan kita sendiri. Kalau dalam perang itu yang jadi ada namanya friendly fire. Jadi ketembak sendiri. Itu terutama di COVID-19 ini itu luar biasa. Kalau flu itu dulu virusnya nyerang, kitanya juga ada inflammation, tapi kadang-kadang yang membuat kematian atau fatality dari flu itu infeksi sekunderi dari bakteria. Sudahnya kena flu ini. Kalau ini bisa juga, tapi kebanyakan inflammatory response kita itu yang kelewatan, jadi itu organnya rusak. Kalau ada inflammation atau radang di hidung, nggak apa-apa, cuma pilek keluar. Tapi kalau sampai di paru-paru, sampai keluar airnya banyak, itu paru-parunya nggak bisa bekerja lagi, dia nggak bisa kena memberi oksigen yang layak. Jadi semua organ bisa rusak sampai jantungnya rusak. Jantung itu butuh sekali oksigen, kepala, head, kidney, semua organ itu butuh kadar yang oksigen yang cukup. Jadi kebanyakan ini rusaknya itu karena paru-parunya itu nggak berfungsi. Ini kalau kita kena inflammation itu, kalau kena virus infeksi, ada
semacam chemical protein yang kita dibikin, namanya itu antibody. Nah, antibody ini berguna, ada dua fungsinya. Pertama, buat membunuh itu virus killer juga, karena nempel di virus, virusnya mati. Tapi antibody itu spesifik buat satu virus. Jadi kalau antibody buat flu ya cuma buat flu aja. Kalau buat corona 19 ini ya cuma buat corona. Jadi ada guna yang lain. Kita bisa identifikasi itu. Kalau kita ngetes antibodinya, kita bisa identifikasi ini virus apa. Jadi itu berguna. Juga antibody itu bisa juga buat treatment. Itu dicoba juga dengan Ebola virus atau juga corona juga dicoba. Jadi antibody orang yang sudah kena tapi sembuh and survive, dianggap dia itu tahan. Nah, antibodinya, plasmanya diambil, disuntikan ke orang yang lagi kena supaya membunuh virus itu. Jadi bisa buat treatment juga. Kalau buat tes sekarang itu ada dua macam buat corona. Pertama itu tes buat virus detection, itu yang hidungnya dicolok sama semacam Q-tip itu, swab test itu nyari virus, kemudian dicampur dengan suatu chemical supaya virusnya itu kelihatan di mikroskop. Second test itu yang seperti saya bilang tadi, antibody itu. Kalau antibody itu kan spesifik dari virus, jadi kita bisa identifikasi kalau orang itu udah pernah exposure atau sudah pernah kena virus atau tidak. Ini sayang sekali semua negara terutama US itu karena kurang preparation, karena ya ignorant, dan juga pada nggak nyangka kalau ini keras sekali. Tesnya itu masih kurang sekali. Jadi kita itu nggak tahu. Mungkin yang tadi Ibu Nana bilang di Harris County ada 5.000 atau di dunia ada 2 million lebih, itu underestimated. Mungkin bisa 1,5 kali, bisa 2 kalinya, karena apa? Karena tesnya nggak cukup, nggak semua orang nggak semua orang dites. Nah, ininya cilakanya juga nggak semua orang kena virus ini, termasuk corona ini, itu ada tanda-tanda sakit. Saya punya pasien 6 minggu atau 7 minggu lalu dia exercise di YMCA, dan suaminya kena sakit sekali, sakit berat. Tapi karena sakit berat di rumah berapa minggu, kemudian istrinya juga ngurumatin. Jadi waktu sampai dikirim ke emergency room, dua-duanya positif. Tapi istrinya sampai kemarin telepon sama saya, tidak pernah merasa apa-apa. Dia merasa sehat sekali, cuma dia karantin di rumah. Jadi itu susah. Jangan ngetesnya itu, kita itu nggak tahu. Ini banyak yang orang yang nggak ada tanda-tandanya, tapi dia punya virus. Dan bahayanya lagi, ternyata sudah terbukti orang-orang yang nggak ada tanda-tanda sakit itu bisa menularkan ke orang lain. Itu yang susahnya itu. Jadi salah satu nasihat antara itu buat orang-orang yang tua, yang mereka lebih, pada umumnya mereka lebih gampang sakit sekali, dianjurkan sementara jangan kumpul-kumpul dulu dengan anak cucu. Karena di Italia itu mereka anak cucu sering kalau dia weekend nemuin kakek sama nenek dan pada ketularan dari anak cucunya sehat gitu ya. Tapi orang tuanya yang kena sakit itu masuk ke rumah sakit. Jadi ini sebenarnya bahaya sekali, karena tadi saya bilang bisa mungkin bukan, dia nggak bisa terbang sendiri, harus dengan pernapasan atau dengan bersin atau batuk, tapi mungkin bisa lebih jauh. Virus itu sebenarnya itu ribonucleic acid, semacam DNA tapi dibungkus oleh fat kapsul gitu loh. Itu sebenarnya ya larut dengan alkohol, dengan sabun. Jadi
bisa mati kalau kita cuci tangan, kalau kita pakai antiseptik, hand sanitizer itu. Dan saya lebih gampang mati karena mereka gampang dry di hard surface itu lebih lama survive-nya. Seperti di cruise ship itu katanya sampai seminggu masih ada virus yang bisa detection. Update tentang treatment ini, ada treatmentnya itu virus kebanyakan cuma sedikit, ada yang antivirus. Kalau antibiotik buat bakteri itu banyak kayak penicillin, tetracycline. Kalau antivirus itu sedikit. Sekarang yang sudah bisa betul-betul sembuh itu hepatitis C sudah ketemu. Yang dimajukan oleh politician dulu namanya hydroxychloroquine, akhir-akhir ini ternyata itu tidak begitu baik dan banyak side effect-nya. Banyak yang comparison study malah mortality-nya malah lebih banyak yang meninggal. Bahkan itu dulu populer sekali kalau ada satu politician itu the game changer katanya. Tapi ternyata malah banyak pasien pada minta sama saya hydroxychloroquine. Dokter-dokter dari dulu sudah skeptical, sebab itu cuma dulu asal aja karena itu ada anti-inflammatory, jadi kita dicoba. Memang ada yang baik dengan itu, tapi juga kita nggak tahu baiknya dari hydroxychloroquine atau memang mau baik sendiri, karena banyak orang juga nggak selalu fatal. Ini fatality-nya rate itu banyak, mungkin sampai ada yang sampai 10% gitu, tapi mungkin underestimated kan, nggak overestimated karena banyak orang yang nggak asimptomatik, jadi mungkin orang yang kena yang nggak sakit juga banyak, jadi mungkin fatality rate-nya nggak setinggi itu. Yang lebih promising, lebih kelihatannya akan berguna itu obat yang dibuat oleh company yang membuat cure buat hepatitis C, itu namanya Remdesivir. Kelihatannya trial-trialnya ini favorable, side effect-nya nggak banyak, sama 60% sampai 70% efektif. Dan ini juga banyak dipakai di Wuhan, banyak yang survive. Saya ngikutin 2 dokter yang kena di New York. Mereka itu mintanya ini, minta ke company-nya, give me for compassionate protocol. Dan dia berhasil, dia dapat obat ini dan cure. Namanya Remdesivir, tapi ya itu belum approve itu, cuma hanya di approve dengan oleh namanya compassionate protocol. Steroid juga dipakai, itu anti-inflammation. Supportive treatment tentu dengan oksigen, karena mereka kekurangan oksigen karena paru-parunya basah. Kalau sampai parah sekali dipasang yang dulu diributkan untuk kita kekurangan ventilator, mechanical ventilator. Tapi ada juga yang sebagian pakai namanya extracorporeal membranous oxygenation. Jadi darahnya diambil, dioxygenated di luar tubuh, kemudian dimasukkan lagi. Tapi yang paling penting itu adalah prevention kalau sekarang. Sampai kita punya vaccination, kalau mereka sedang intensif sekali mengembangkan. Tapi yang penting menghindari orang itu namanya sekarang jangan kumpul-kumpul, social distancing itu paling efektif itu. Juga hati-hati, kita banyak orang yang masih ini ternyata ada krisis, 2 krisis kita kan. Kita ada economical crisis, ada health crisis. Economical crisis karena semuanya pada tutup, apalagi sekarang oil turun, jadi ada economical crisis, jadi banyak politician terutama ini ada 2, ada left and right. Yang right lebih pentingkan ekonomi, jadi mau cepat-cepat buka. Dan juga mereka yang initially takut ada ini, banyak yang suruh ignore ini, jadi kita makin banyak kecelakaan karena kita kurang persiapan dan banyak ignoran. Jadi hati-hati kalau mendengarkan berita-berita itu, hati-hati sendiri. Ini virus ini menular sekali. Kalau memang belum siap untuk keluar, untuk menghindari
social distancing, kita harus tunduk dengan social distancing karena itu sudah proven to be effective sampai kita dapat vaksinasi yang efektif. Jadi harap priority health over ekonomi. Ini memang kita menyedihkan sekali ekonominya bakal rusak dan mungkin bakal lama ini. Ya, sekian saja. Harap kata-kata saya itu cukup jelas. Baik. Terima kasih Dr. Gunawan. Ini sudah ada beberapa yang menanyakan ke saya. Saya mau undang Ibu Lela, mungkin silakan Bu Lela bisa menyampaikan pertanyaannya. Bu Lela adalah apa nama obat yang tadi disebutkan oleh dokter. Bu Lela, boleh di-unmute Bu, supaya Ibu bisa tanyakan langsung kepada Dr. Gunawan. Namanya Redemsevir. Jadi R-E-D. R-E. Redemsevir. Jadi bahasa Inggrisnya ya R-E-D-E-M-S. R-E-D-E-M. R-E-D-E-M-S. P-I-R. Redemsevir. P-I-R. R-E-D. Redemsevir. E-R. Redemsevir. Itu ya. Yang membuat ini memang company yang hebat yang ini dari itu mereka itu membuat yang menyembuhkan hepatitis C. Ini namanya Gilead Pharmaceutical, G-I-L-L-E-A-D. Ini company biofarmasi yang kecil tapi obatnya bagus-bagus. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi, Dr. Gunawan. Bagaimana bisa meningkatkan antibodi tadi, Dok? Antibodi itu hanya respons daripada kalau kita udah kena infeksi atau dengan vaksinasi. Itu vaksinasi itu kan prinsipnya dikasih virus tapi yang sudah dibikin impoten. Jadi mereka itu nggak ganas lagi. Jadi tapi proteinnya masih sama. Jadi kita tuh reaksi membentuk protein yang antivirus yang sudah dibikin impoten, bikin lemah itu. Yeah. Salah satunya jalan dengan vaksinasi atau kena infeksi. Kena infeksi namanya kalau itu seperti Boris Johnson bilang tuh dia mengharapkan herd immunity, nanti kan imun sendiri katanya kalau udah kena natural. Apakah ada vitamin tertentu Dok untuk meningkatkan antibodi kita, Dok? Yang penting itu banyak anekdot ya. Katanya vitamin C, zinc, ya nggak apa-apa kalau itu gituan sih nggak ini. Kunyit katanya kunir herbal Indonesian is okay, tapi efektif atau enggak kita belum tahu. Tapi yang penting jaga kesehatan. Yang penting kita daya tubuhnya dinaikkan, makan yang balance, jangan kecapean, tidur cukup. Ini saya kira ada beberapa orang yang mudah-mudahan pada mati itu ada faktor itu juga, overwork, stress mereka. Itu kalau udah kena, kalau kita badan makin banyak stres, makin lewat capek, nggak kuat ngasuh, itu makannya nggak teratur, itu ya ada kita kan heran ada beberapa orang yang kelihatannya sehat sekali kok kena meninggal. Saya punya pasien 82 kelihatannya bakal survive. Dia. Tapi kalau lihat yang daftar yang meninggal itu kadang-kadang kasihan. Kadang-kadang 31 suami istri kena dua-duanya, istrinya hidup, suaminya meninggal. Padahal kelihatannya nggak ada problem apa. Tapi kita tetap ingat kalau makin tua itu makin fatality rate-nya itu naik kalau usia kita naik, karena kita kalau udah usia tentang daya tahannya itu turun, ada juga banyak penyakit yang lain. Baik. Dok, ada pertanyaan juga ini, virus itu berapa lama bertahan di dalam tubuh? Apakah misalnya setelah kita self karantin selama 14 hari, virus itu masih ada di dalam tubuh kita? Kalau misalnya kita nyatakan positif ya, atau dia sudah mati, Dok?
biasanya mati. Kan kita kalau udah lama di dalam tubuh, kita kan membentuk itu antibody. Antibody itu kalau video game seperti Pac-Man-nya yang matiin virus itu. Jadi dia yang nempel di virus, virusnya mati. Jadi biasanya kalau udah 2 minggu kuarantin, ya hilang. Tapi itu sebelum mereka keluar dari karantin, sebenarnya dicek dulu. Memang udah nggak ada live virus, mungkin diulangin nose swab-nya itu diulangin lagi, udah hilang belum. Sebab itu kadang-kadang seperti saya bilang tadi, nggak ada simptom tapi masih ada virusnya. Nanti kalau sudah punya antibody, nanti kalau sudah punya tes buat antibody, sekarang lagi dikembangkan. Seperti kalau yang lain-lain, kayak seperti hepatitis C, kita ada antibody, jadi kita tahu ini infeksinya sudah masih aktif atau udah lama. Itu antibody ada yang IgM, ada yang IgG. Kalau IgM itu baru acute, jadi kita mesti hati-hati. Kalau IgG itu sudah mungkin sudah berlalu, sudah lewat. Jadi ada tipe-tipenya yang kita bisa analisa itu. Tapi itu karena ini masih baru, virus belum banyak. Sudah lagi mulai sekarang dikeluarkan di California sudah ada. Ya, Dok, kalau misalnya kita dalam temperatur yang misalnya udara Houston nanti makin panas atau kita sering minum air panas, Dok, kalau virusnya itu ada di tenggorokan kita, apakah dia bisa larut ke bawah, kemudian masuk ke pencernaan, kemudian keluar bersama urin kita, atau bagaimana, Dok? Ini ya good question. Sebab ini virus itu bisa keluar dari bisa masuk ke pencernaan, juga bisa keluar dari kotoran kalau kita kebelang. Itu sebab mereka ada di sewer, mereka ada detect virus itu di sewer. Di New York udah ada detection yang begitu. Jadi sebenarnya virus itu nggak hanya di paru-paru aja, bisa kemana-mana, bisa kotak juga bisa. Itu makanya ada beberapa orang yang kena diare juga kan, kena ada simptomnya dari pencernaan. Itu salah satu simptomnya juga itu. Diare ya, Dok ya, selain batuk kering, kemudian sakit tenggorokan, sakit badan pada sakit semua. panas, ya badan semua pada sakit, ngilu-ngilu mungkin, Dok ya. Diare juga ya. Ada back pain juga mereka ada yang sakit di belakang back pain. Iya, back pain juga ya. Dok, dari sisi statistik, kenapa lebih banyak laki-laki, Dok, yang terkena atau terpapar virus COVID ini dibandingkan perempuan, Dok? Itu betul. Juga banyak perempuan yang lebih tahan ya, lebih asimptomatik. Juga kelihatannya seperti yang saya kenal sendiri, suami istri, istrinya nggak apa-apa, sama sekali nggak merasa ada sesuatu, lakinya yang kena. Tapi kelihatannya memang belum ada analisa yang breakdown, tapi memang orang-orang mikir ya perempuan kelihatan lebih tahan. Itu mungkin macam-macam, sebab mungkin daya imun sistem, daya tahannya lain juga. Itu bukan hanya dalam infeksi aja. Kita lihat kalau sakit dalam bidang saya, sakit jantung, itu perempuan sebenarnya lebih tahan. Lebih tahan. Apakah karena pengaruh hormon estrogen dan esterogen, Dok? Ya, itu salah satu explanation-nya itu. I see. Ya, ya. Ini ada pertanyaan. Bilang katanya kalau yang laki-laki mungkin lebih foolish. Lebih. Apalagi kalau yang merokok ya, Dok ya? Yang merokok. Ya. Seperti suami saya, Dok. Perempuan lebih hati-hati. Kalau perempuan lebih hati-hati, ya. Ya, ini ada hormon itu ada. Hormon tuh ada faktor. Ada faktor hormon juga ya, Dok ya? Ya, ya. Ada pertanyaan ini tadi dokter menyebut tentang New York ya. Itu mayor gubernur ya, umum kan sering olahraga dan bernafas dalam-dalam katanya, Dok. Apakah itu juga bisa salah satu cara sehingga virusnya entah terlempar ke dalam atau bagaimana tuh, Dok? Ya bisa, itu banyak sekali faktornya. Ini ya kalau ini yang Cuomo yang Chris ya, bukan, atau yang Andrew itu gubernur, kalau ini Chris itu
Saya nggak tahu dia kenanya dari siapa itu. Chris Cuomo kan kena, sekarang isinya juga kena. Tapi dua-duanya untung nggak usah ke hospital, di rumah baik. Di Tapi rumah dia ya. fit, ya itu fit. Ini selain ada faktor yang intrinsik dari virus itu sendiri. Sebab kalau seperti respiratory virus yang lain kayak common cold lebih sering kena hidung, lebih kena pilek. Ini simptom di hidung lebih sedikit, corona ini lebih masuk ke dalam paru-paru. Mungkin ada preferensinya dari virus itu sendiri. Tapi kita nggak tahu kalau orang sering napas dalam itu mungkin cepat ketularan atau enggak, kita nggak tahu itu individu. Iya, mungkin ini kasus saja, Dok. Nah, kalau untuk pengecekan suhu tubuh, Dok, lebih akurat yang lewat ini dahi atau lewat telinga, Dok? Yang lebih telinga atau mulut ya, atau rectal lebih itu. Kalau di luar kan memang lebih sedikit, lebih berapa fraction derajat lebih rendah. Itu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, Dok, dari Pak Ben ya. Kalau misalnya untuk tes COVID ini, apakah harus di-cover dengan asuransi atau tidak? Bagaimana kalau orang yang tidak punya asuransi, Dok? Khususnya di wilayah Houston atau Texas ini, Dok. Sebenarnya itu COVID itu gratis sekarang. Mereka itu nggak boleh meminta bayaran. Sebab dulu ada kasus waktu pertama-tama tes itu masih sedikit. Sampai ribut di Atlanta minta tes COVID ditagih $1.000 atau $1.500 sama laboratorinya. Kalau sekarang, kalau ini problem public health, itu sebenarnya gratis. Nggak boleh siapa juga nagih. Kecuali kalau private doctor. Tapi sekarang nggak boleh ada private doctor. Semuanya COVID test itu hanya hospital sama tempat designated places. Dulu ada kolega yang mau buka COVID test di private, nggak boleh, itu kamu illegal, nggak boleh buka. Ini ada sebab itu demi kesehatan yang lain. Kalau kita itu kemahalan, nanti kita makin banyak pandemik. Seperti tuberkulosis sebenarnya, kalau kena tuberkulosis sebenarnya sih obat-obat juga bakal gratis di sini. Sebab mereka menghitungkan kalau enggak nanti nularin orang lebih mahal lagi buat masyarakat. Jadi sebenarnya enggak usah. Cuma sekarang problemnya itu tesnya masih terbatas, masih duration. Jadi mereka khawatir kalau ada orang yang cuma anxiety, hypochondriac, datang, I think I have COVID, I want to be tested. Nantinya boleh, semuanya boleh. Karena kalau sudah cukup itunya tesnya. Alat tesnya ya. Banyak orang asimptomatik yang nggak punya perasa sakit tapi kena. Sebenarnya ini kita tuh underestimated, orang di COVID ini lebih banyak. Tapi banyak itu good and bad. Good is not as fatal as we think. Enggak gitu. Fatality ratio-nya mungkin lebih rendah. Tapi yang kita takut ini tapi bahayanya itu orang yang nggak kerasa bisa menulari. Dok, ini ada pertanyaan juga nih ya. Kalau ada yang mengidap penyakit immunocompromised atau blood cancer patient, Dok, apa saran dokter untuk itu bisa? hati-hati sekali. Setiap orang yang immunocompromised, pernah kena kemoterapi atau kena penyakit yang itu lupus atau yang itu autoimmune itu, atau sekarang kan banyak obat-obat yang suppress immune system. Kalau orang yang rheumatoid arthritis atau psoriasis itu dikasih obat, itu obat supaya mencegah inflammation sebenarnya, karena inflammation-nya rusak badan sendiri. Nah, itu lebih susceptible kepada any kind of infection. Jadi harus extra careful, lebih harus hati-hati. Iya, baik, Dok. Kemudian kalau misalnya ada anggota keluarga kita atau teman yang punya gejala COVID, Dok,
apakah harus diantar ke rumah sakit atau kita telepon ke 911 ya dok? Diantar rumah sakit boleh, 911 juga oke. So, Either one ya. ya di sana kalau harus dianalisa, either one is okay. Yang apa yang lebih baik. Tapi jangan dibawa ke doctor's office yang private. Ini sudah banyak teman saya mengeluh banyak ke private sekarang mereka nggak boleh buka sama sekali. Kalau ada yang ketahuan positif, meskipun dia ini ada pasien datang, mungkin nggak terus terang dia ini ternyata panas, terus dokternya ini, oh kamu mesti ke ER, kamu kan ada simptom, ada fever, you go to ER. Tapi nanti dokter ini ditelepon sama health department, you have to quarantine, close your office for 2 weeks. I Jadi see. ada beberapa itu, ada beberapa teman begitu, kantornya ditutup sampai sekarang belum boleh buka. Itu kita hati-hati, tapi kadang-kadang mereka nggak terus terang. Kalau kita di screen dulu, kita tanya kamu datang mau lihat dokter Gunawan mau apa, kamu pergi kemana aja. Kalau datang juga kita cek temperature-nya. Tapi kadang-kadang mereka nggak terus terang. Ada pasien saya dari Colorado, dia nggak bilang, terakhir baru bilang dia di Colorado. Itu Colorado juga kan satu minggu lalu hotspot. Cuma dia katanya udah 4 minggu kan, dan sudah ke dokter lain kata dia. Jadi harus dibawa langsung ke IR ya kalau ke public hospital. Kalau nggak gitu berat ya dibawa ke testing. Cuma katanya antrinya panjang tuh yang center-center buat testing itu sampai, dan juga mereka screen kalau mereka setuju dan masuk. Saya nggak tahu ada kriterianya itu, mungkin fever, cough atau travel history, mereka baru mau testing. Itu sementara sampai mereka punya alat-alat yang lebih banyak. Ya, memang kebetulan ada salah satu yang saya dengar dok mau mendapatkan tes untuk yang COVID ini, lalu ditanya usianya berapa, simptomnya apa. Kalau tidak ada simptom yang terlalu jelas dan usia belum di atas 50 tahun, nggak boleh, karena mereka memprioritaskan usia yang lansia untuk dites. Gitu. Betul, itu betul. Sementara nanti lama-lama dilepas, boleh. Boleh ya, ya. Ini sekarang produksinya belum mencukupi. Belum mencukupi, alat tesnya belum mencukupi ya dok ya. Nah, kita mesti hati-hati dengan suhu badan kita yang berapa dok untuk passing temperaturnya? 99 100 ya, 38. 38 ya. 38 kita udah harus berhati-hati ya. Juga kalau ada simptom itu udah, kalau mama ada batuk-batuk atau ada diare atau ada pernah kontak kemana, kontak ada suspicious kontak yang mencurigakan itu. Jadi kita itu simptomnya kadang-kadang macam-macam, jadi kita mesti kombinasi semua faktor-faktor itu. Iya, sebab kadang kita juga nggak tahu kan dok, kita ke supermarket, misalnya kita ke farmasi, terus kita ke dokter atau tempat-tempat yang terus kita merasa kok badan kita agak kurang sehat, ini tenggorokan mulai gatal, terus mulai agak panas atau hangat badan, terus akhirnya kita jadi curiga dan juga paranoid nih sekarang. Ya, saya agree, baik lebih paranoid daripada kena. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dok ya. Ini kali. Ini katakan ada yang bad news sekarang, ada kemungkinan ada second wave. Iya. Memang kalau kita itu lihat sejarahnya 1918 waktu worldwide flu pandemic itu luar biasa, itu kan yang meninggalkan miliunan itu. Padahal lihat waktu itu belum ada globalization, belum ada jet, belum ada cuma dengan kapal laut begitu yang matinya sudah miliunan. And
celakanya lagi second wave itu virusnya lebih dangerous, karena virus itu ada namanya mutation. Kalau di orang atau di binatang kadang-kadang mereka itu berubahnya ada yang lebih melemahkan virus itu, ada lebih bikin lebih ganas. Dan itu yang flu tahun 1918 second wave itu ganas sekali, fatality rate-nya luar biasa. Itu orang-orang muda pada mati itu dengan inflammatory response itu yang luar biasa. Ini CDC meramalkan itu. Jadi kita ini mesti jaga-jaga dalam jangka panjang, sebab ada kemungkinan di winter ini ada double gitu loh, ada flu ya, corona ya. Flu juga masih problem. Kalau flu itu nggak ada solutionnya kan. Ini sebenarnya kita mungkin nggak tahu, nggak realize flu udah yang meninggal itu lebih banyak daripada itu, 62.000 kalau menurut CDC. Menurut Atlanta dalam season ini aja ada 62.000. Cuman dari spektakuler, enggak seperti spektakuler seperti COVID ini ya. Itu meninggal flu biasa, pneumonia biasa gitu. Ya, nah ada hubungannya nggak Pak Dok dengan virus hepatitis C ini, yang COVID ini Dok? Nggak ada lain. Itu hepatitis bukan coronavirus. Ini respiratory virus. Ini seperti SARS, MERS, bird flu, respiratory virus ini. Coronavirus. Coronavirus ini lebih ke hepatitis tuh ini namanya itu kan ada DNA dan RNA. Hepatitis C mungkin juga RNA tapi lain bukan coronavirus itu. Ada virus yang juga dari DNA kan. Ya. Nah, kapan waktunya kita harus ke emergency room, Dok? Apakah ketika kita sudah mulai merasa panas terus ini kita ke emergency room, atau kita cek dulu di apa nih namanya, yang drive thru check untuk tergantung COVID. Itunya tergantung badannya gimana. Kalau sakit sekali ya mendingan ke hospital. Kalau nggak sakit cuma merasa kayak infeksi mungkin flu biasa ya ke itu aja dulu, ke mana drive thru itu. Waktunya panjang katanya. Iya, baik, iya. Nah, jangan lupa kalau ada emergency lain juga mesti kalau sampai ada perdarahan yang mesti ditransfusi ya. Jadi ini bukan hanya corona aja. Kalau ada serangan jantung ya mesti cepat-cepat ke emergency room. Oh ya. Nah, kalau misalnya ada anggota kita atau anggota keluarga, Dok ya, yang terkena COVID, Dok, apakah harus tinggal di rumah sakit atau bisa dirawat di rumah oleh kita, Dok? Bisa, asal yang di rumah itu tahu cara-caranya mengisolasi supaya melindungi diri dia sendiri sama melindungi orang itu. Tapi kalau ada gejala yang pernapasnya bakal harus dibantu dengan oksigen atau yang lebih dari itu ya dibawa ke rumah sakit. Oke. Kalau simptomnya ringan dan kalau rumah bisa saya kira. Itu Chris Cuomo kan nggak ke hospital. Iya. Ada di Harris County. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk mencek di mana drive-thru COVID ini, di Harris County itu ada di Jacinto City Community Building. Jadi bisa dicek saya udah masukkan, KJRI Houston sudah masukkan di chat di situ ya untuk mencek COVID ini. Kemudian di Baytown itu juga ada di Goose Creek ISD, Stalwart di Baytown. Kemudian juga di Houston yang lainnya ada di Butler Stadium. Alamatnya di 13755 South Main Street, Houston. Jadi bisa dicek, ada beberapa tempat yang bisa dicek lewat website ya.
map-nya di mana saja untuk di wilayah KJRI Houston. Silakan di Google, ya. Ada 13 drive-thru coronavirus testing site, terutama untuk yang di Houston ini. Jadi sudah mulai banyak tempatnya, ada di Woodland, ada di Katy, ada di Sugarland, ada di Baytown, ada di Spring, dan ada juga di Houston. Jadi sudah mulai banyak terbuka untuk Bapak Ibu mentes. Saya juga belum tahu apakah ini ada persyaratan, tentu ada persyaratannya, karena kita harus, kalau saya tidak salah, mengisi form, ya, kemudian menyampaikan usia, kemudian juga simptomnya, baru nanti bisa dilayani. Karena kalau kita langsung datang, tentu antriannya sangat panjang, dan tentu juga ini akan berjam-jam kita baru bisa dilayani. Ketika kita sampai, belum tentu juga bisa dilayani kalau Bapak Ibu tidak mengisi form tersebut. Gitu ya, Dok ya? Ya begitu. Saya ada yang tempat yang bisa ngisi online juga ya, jadi mungkin lebih cepat. Kalau bisa, saya kurang tahu itu apa. Coba tanya ini apa. Ada information center, kalau nggak salah 211 ya di cellphone tuh. 211 ya, Dok ya? Iya, baik. Kalau bisa online dulu seperti itu, mungkin lebih bisa mempercepat. Ya, ini ada informasi juga lewat chat, bisa dicek di Weissheimer dan Highway 6, itu juga ada. Yeah. Nah, ini ada komentar, Dok, dari Pak Rahman. Saya pasien jantung Dr. Gunawan dari Indonesia, kebetulan sedang di Texas. Saya ada pertanyaan tentang resiko melakukan perjalanan kembali ke Indonesia di saat pandemi seperti sekarang ini. Saran dokter gimana nih, Dok? Saya bilang jangan pergi-pergi dulu. Jangan pergi-pergi dulu, Pak Rahman. Tinggal di rumah, sebab kita nggak tahu airportnya itu safe. Kita nggak boleh kelewat kecapean. Mendingan tunggu dulu dah berapa minggu atau berapa bulan. Dan kelihatannya, saya nggak tahu, mungkin di Indonesia sudah baik juga. Kalau sampai kena, mendingan kena di Amerika daripada mungkin kena di Jakarta ya. Bukan, saya dulu lihat di Bandung itu dokter-dokter pada kena karena mereka nggak punya alat-alat yang buat melindungi mereka sendiri, sampai itu petugas-petugas ya sampai sedih sekali karena katanya itu namanya residen sama intern pada kena. Ada yang mereka tuh nggak boleh keluar. Kelihatannya perawatannya itu saya nggak tahu statistiknya, Indonesia ada beberapa sekarang, tapi ya kemungkinan susah karena semua negara itu tes-tesnya masih, ini virus baru jadi tesnya masih kurang sekali. Saya dengar dari family katanya itu udah ada kekurangan, mungkin ada kemungkinan itu ada faktornya, mungkin orang Indonesia lebih imun, karena biasa kena pilek itu terlatih. biasa makan di jalan ya, Dok. Ya, jadi imun sistemnya itu terlatih. Kita nggak tahu tuh ada cross immunity enggak. Mungkin karena itu kita tuh sering ya sudah batuk pilek sudah umum, jadi mungkin. Yeah. Kalau dengar dari saudara-saudara di sana katanya udah mendingan sekarang. Jadi syukur dah kalau memang itu betul. Tapi kalau Pak Rahman jangan pergi-pergi dulu. Mungkin prosedurnya masih susah juga. Sampai di sana dicuri juga. Oh, Bapak dari mana? Dari New York. Mendingan tunggu sampai baik. Iya. Kalau melihat data yang ada di media untuk Indonesia saat ini yang terkena positif COVID sebanyak 7.418, yang meninggal sebanyak 639, dan yang sembuh sebanyak 913. Tapi saya tidak tahu apakah angka ini cukup akurat atau tidak, dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang sekian banyak, kemudian juga masyarakat kita yang kelihatannya lebih banyak bekerja di sektor informal dan kurang mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Dr. Gunawan. Jadi kalau tidak ada yang mengharuskan untuk pulang ke Indonesia saat ini,
Saya paham mungkin saat ini mau memasuki Ramadan dan berlebaran di Indonesia. Di Indonesia sendiri saat ini sudah dilarang untuk mudik. Jadi sampai pertengahan Mei ini masih PSBB, singkatan dari pokoknya sosial, ini ya, jaga jarak lah, social distance dan juga stay home ini masih diberlakukan di Indonesia. Jadi memang saya kira lebih baik sementara ini di sini di Amerika Serikat. Belum lagi nanti selama di perjalanan itu bisa 20 jam lebih ya dok ya ke Indonesia. Ini juga rentan untuk penularan dari virus corona ini. Jadi kalau bisa di sini, saya kira lebih baik di sini. Lebih baik. Ini Ibu, saya rada khawatir ya. Ini kalau Ibu tadi bilang tentang Ramadan itu ya. Kalau bilang itu Ramadan kita mesti berpuasa, itu puasanya saudara-saudari Muslim itu berat sekali. Nggak boleh makan minum sehari. Nah itu saya khawatir kalau mereka puasa sampai tenggorokan kering, dayanya lemah, itu daya tahannya kurang. Jadi mungkin mikirlah apa betul-betul ini kamu mau puasa atau enggak. Saya kira Tuhan Allah kita tuh nggak bakal marah kalau kita nggak puasa. Saya pernah dapat pasien semaput orang Muslim, terus tapi dia tuh karena default Muslim dia mau itu. Saya bilangin, saya kira Tuhan kamu akan marah kalau kamu sampai sakit, kamu nggak bisa kerja. Jadi dipikirlah itu hanya salah satu medically speaking, kalau saya dokter menganjurkan modified your fasting. Jadi mungkin minum cukup, makan sedikit lah. Saya kira Allah kita tuh cukup mengerti, dia nggak bakal menganggap kamu dosa atau dia bakal lebih khawatir kamu nanti sampai sakit, nggak bisa ngurmatin anak, nggak bisa kerja. Jadi modified, kita berkorban secara lain. Ya, makasih dok. Nah, ada yang bertanya juga nih dok soal penggunaan masker. Sekarang ini kan kita diwajibkan untuk menggunakan masker ya. Apakah masker yang N95 ini sudah sangat efektif 100% untuk mencegah masuknya virus, atau sekarang rumah-rumah kita home industry ya, ibu-ibu misalnya membuat juga masker dari kain nih dok. Gimana tanggapan dokter mengenai ini? Sebenarnya N95 itu cuma diajukan oleh healthcare worker yang mesti ngurmat pasien. Kalau buat pelindungan satu sama lain, cukup mask biasa atau homemade mask. Saya tadi banyak pasien datangnya fancy mask, mereka bikin sendiri. Dikasih ada yang bikin dari rubber band, dikasih dilapisin sesuatu tengah-tengahnya, kreatif sekali mereka. Saya kira cukup itu. Yang penting mulut sama hidung tertutup ya. Saya lupa lagi nih, jangan sekarang lagi banyak virus gini. Kadang-kadang kita punya hand to facilitate transmission. Jadi kita nggak tahu kan. Jangan sering mask-nya gitu ini waktu bird flu itu banyak di Hong Kong, banyak karena orang pakai mask tanpa ada ketularan karena mask-nya itu dipegangin terus dengan tangan. Jadi kalau bisa jangan ngusap-ngusap muka, mask-nya yang pas, yang netep, jangan yang mesti sebentar-sebentar, nanti di luar sebentar-sebentar terus digoyangin. Nah itu ternyata itu tidak baik. Oke, ya dok, beberapa pertanyaan lagi nih dok ya. Yang pertama pertanyaannya tadi saya bacakan, menurut perkiraan Dr. Gunawan,
apakah untuk Houston atau Texas ini sudah melewati puncaknya, Dok, atau belum? Kalau Dan menurut kira-kira masih berapa lama lagi nih? katanya mungkin pertengahan Mei. Pertengahan Mei ya? Belum Sampai peaknya, Dok ya? belum sampai peaknya. Tapi udah ribut, ada yang mau reopen. Dan kalau kita keluar ini juga saya lihat beberapa restoran, terutama misalnya kayak Whataburger, kemudian Jack in the Box, itu udah 24 jam itu, Dok. Kalau take out sih nggak apa-apa ya. Kalau take out nggak apa-apa ya, Dok ya? Kalau sampai duduk buat rame-rame gitu, bisa saling menulari kalau memang itu belum beres. Itu dulu ada, kan kalau lihat di televisi itu ada case restoran di Wuhan nih. Ada 10 orang ya. Satu kena, terus yang lainnya pada kena semua. Meskipun mejanya lain. Mejanya lain ya? Mejanya ini jadi kita mesti hati-hati sebab ada 2 camp. Terus terang ini bukan political talk ya. Republican atau the Democrat side. The Democrat want to be cautious, takut ini. The Republican very worried about the economy. Coba kalau ekonomi itu mereka itu incumbent, jadi mereka takut kalah dalam election end of the year. Jadi dari dulu sudah mulai ignore, dari dulu juga mulai ini kayak Governor Kemp di Georgia udah kan dikritik itu, open, everything open, sampai kadang-kadang banyak yang bikin marah katanya nail salon, massage terapi, apalagi itu restoran itu dibuka, padahal itu kan kontak barbershop, hair salon, katanya kan nggak bisa social distancing. Itu padahal mereka belum peak, pasti belum peak itu di Georgia is not peak. Padahal presiden sendiri kan menganjurkan 2 weeks decline, 2 week consecutive decline dari cases. Nah itu mungkin boleh coba dibuka. Itu kalau Georgia belum itu. Tapi the Republican is gung ho, ya suka lebih mementingkan yang lain. Dia ini orangnya memang suka senjata, suka lebih mirip-mirip kayak Boris Johnson. Ingat nggak? Dia bilang kan, oh enggak apa-apa, dia ke hospital salaman sama semua orang COVID, dianya sendiri celaka kan, itu masuk ICU kan ya, Boris Johnson. Jadi jangan ignore, jangan hati-hati. Nah ini peringatan nih untuk teman-teman yang ada di Georgia, di Atlanta, dan memang WNI kita, diaspora kita juga yang pertama memang paling banyak di wilayah kerja kami, Dok, di Texas ini. Ada 9.000-an lebih warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua terbesar ada di Georgia. Kemudian yang terbesar ketiga di wilayah kerja saya itu WNI kita ada di Florida. Jadi teman-teman yang ada di, Bapak Ibu yang ada di Georgia, tolong berhati-hati kalau nanti ini reopen, please still stay at home, ya, minimalisir kegiatan-kegiatan yang ada kontak langsung dengan orang lain, karena saya kira public health dan kesehatan kita paling utama dibandingkan dengan yang lainnya. Betul, Bu. Dok, ada lagi pertanyaan nih, Dok. Mungkin kita selesai sampai jam 4:10 ya, Dok. Pertanyaan ini, apakah masker yang digunakan, Dok, hanya 1 kali saja atau bisa beberapa kali nih, Dok? Saya kira kalau nggak kotor bisa berapa kali. Bisa berapa kali ya, Dok? Bisa homemade masker, bisa cuci aja. Iya. Bukannya masker, hati-hati dari samping di depan. Kalau kita nggak tahu, kalau di luar itu kan kita expose ke angin, ke apa, mungkin itu semacam tameng, depannya itu mungkin ada virusnya. Jadi buka itu dari samping, dari kuping dibuka. Oke. Sebab kalau depan, dari depan itu mungkin sudah ada yang nempel. Dari samping dibuang. Ya kalau baik sebenarnya yang disposable. Tapi kalau yang ada berapa serepnya bikin di rumah, asal itu dicuci, nggak apa-apa. Iya. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi, bukanya dari samping ke depan, tetapi kalau bisa yang ada dicuci, kalau setelah sekali pakai bisa dicuci ya, Dok ya?
Nah, ini bisa tinggal dipakai lagi. Biasanya ibu-ibu itu sangat kreatif, di tengahnya itu dimasukkan ada ruang dan bisa dimasukkan tisu, Dok, ya. Ya, Nah, ada kasih tisu atau apa tuh namanya ya yang bukan napkin yang buat di kitchen towel. kitchen towel. Yang Ya, Bounty itu kan absorb ya. moisture itu. Bounty. Baik. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan lagi mungkin? Masih saya buka. Sekarang sudah pukul 4 lewat 3 menit. Kita masih punya 7 menit lagi sebelum kita akhiri bincang-bincang Curkov Jilid 2 dengan Dr. Gunawan. Bapak Ibu sekalian, Dr. Gunawan ini adalah dokter jantung yang saat ini merupakan cardiovascular disease specialist dan membuka praktek di Memorial Hermann, Memorial City Medical Center. Jadi kalau Bapak Ibu punya problem dengan jantung dan sebagainya, silakan menghubungi Dr. Antonius Gunawan. Dan kami terus terang Dok, sangat bangga punya dokter orang Indonesia yang masih terus membantu pemerintah Indonesia khususnya di KJRI Houston ini untuk bisa memberikan nasihat-nasihat ataupun juga sharing mengenai kesehatan kepada masyarakat Indonesia maupun diaspora Indonesia yang ada di wilayah kerja kami. Baik, kalau masih ada lagi, ini ada pertanyaan nih Dok, apakah glove harus digunakan untuk ke groceries? Sebaiknya, tapi itu glove-nya harus langsung dibuang. Lebih aman lagi, lebih aman lagi ya, lebih aman lagi. Oke. Lalu yang kedua dilempar. Ya, yang kedua Dok, apakah virusnya Bunch? Kalau kita pernah sakit, misalnya positif, apakah kita akan bisa mengalami terkena virus lagi Dok, virus COVID ini? Tergantung, kebanyakan enggak. Kalau kita sudah pernah Sudah imun ya Dok ya? imun, tapi ini susahnya coronavirus itu mirip dengan common cold virus juga corona. Mereka bisa mutate. Flu virus juga gitu kan. Makanya vaksinasinya kan dikasih tapi diganti-ganti terus karena mereka tuh ada mutation namanya. Jadi DNA-nya, RNA-nya itu masuk dalam tubuh manusia kadang-kadang berubah. Jadi mereka tuh, nah itu immunity-nya nggak komplit. Jadi nanti saya kira vaksinasinya akan disesuaikan dengan musimnya sama contoh-contoh virusnya itu. Seperti common cold kan nggak ada virusnya, tapi memang nggak ada vaksinnya, sorry. Tapi memang mereka nggak usah karena itu suatu yang benign, yang nggak bahaya. Flu ada vaksinnya kan itu bahaya. Tapi mereka harus tetap ganti terus. Makanya tiap tahun kan itu. Kalau flu vaksin kan ganti terus. Kalau seperti tetanus atau apa kan cuma sekali seumur hidup sudah. Tapi kalau itu ganti terus karena ada namanya mutation. Jadi DNA, RNA-nya itu berubah-ubah terus. Jadi kita harus ngikutin tuh. Ya. Baik. Dua pertanyaan nih terakhir Dok. Yang pertama, apakah COVID ini hanya menyerang paru-paru Dok? Atau ada alat organ kita yang lainnya yang diserang? Oh enggak, itu makanya kena diare, itu karena virusnya di pencernaan juga. Virusnya kemana-mana bisa. Ada sedikit yang sampai ke kepala, tapi sampai sekarang mungkin kalau kepala itu karena kurang oksigen aja. Tapi ada beberapa jenis coronavirus yang bisa nyerang ke otak yang di eksperimental itu ada yang variasi yang dikasih ke tikus, tikusnya ada seizure, ada ayan kena kepalanya, kena otaknya itu. Itu virus bisa kemana-mana. Ada namanya viremia, itu di perdarahan darah kita ada virusnya kadang-kadang. Kalau lagi banyak-banyaknya, lagi panas-panasnya, lagi hari-hari pertama kadang-kadang virusnya di mana-mana. Masih, ya.
Dua terakhir nih pertanyaan sebelum kita tutup, Dok. Yang pertama, kalau kita pakai baju, glove, masker keluar rumah, Dok. Nah, sebelum masuk rumah, apakah semuanya harus kita ganti, kita cuci? Gimana saran dokter? Kalau kita Belanja misalnya, Dok. nggak ke tempat, kalau kita sampai nengokin, kalau healthcare worker mungkin dia kan dekat sama orang-orang yang ada COVID-nya. Nah itu mungkin seperti anak saya, dia buka semua di garasi, terus dia mandi, punya mesin cuci di garasi, dicuci semua. Karena dia tuh deket-deket ya, karena dia internis kerjanya di hospital. Tapi Yes. kalau kita cuma pergi ke supermarket, kita nggak juga sekarang nggak boleh, kita kan nggak boleh nengokin orang COVID. Kalau sampai nengokin ke hospital, ya dilepas di garasi aja kalau takut. Tapi nggak usah, itu virusnya mati kalau lama-lama. Kan tadi saya bilang virus itu butuh host, butuh living cell buat berkembang biak. Jadi kalau di pakaian berapa jam juga mati. Jadi nggak usah kelewatan. Tapi ya tetap hati-hati. Kalau memang kitanya ke tempat yang suspicious, copot aja di garasi, telanjang masuk. Tapi Telanjang masuk rumah, Dok. nggak usah kelewatan. Iya. Virusnya mati biasa. Kalau di pakaian itu tahannya berapa jam, Dok? Kalau nggak salah ada 2 jam apa ya? Kalau ternyata menurut bukan observation-nya, lebih kalau seperti pakaian sama atau kertas atau cardboard itu, kalau orang kan delivery Amazon segala pada takut tuh, ternyata mereka itu karena absorb the water, jadi virusnya kering mati. Yang lebih lama malah di itu besi, di hard surface lebih lama itu katanya. Kalau di ini cepat mati di jadi kalau kita gantung pakaian di garasi malam, pagi-pagi sudah nggak ada apa-apa di situ. Sudah mungkin mati di garasi kan. Kalau di besi berarti kalau misalnya kita naik tangga atau pegang ini, kita mesti hati-hati, Dok ya, karena virusnya. Kalau pakai itu apa? Sekarang kan suruh pakai jangan pakai jari, karena kita sering jarinya pakai muka, kita pakai elbow. Iya. Kalau buka pintu ya pakai elbow. Atau pakai glove, itu kadang-kadang pakai ditutupin sanitizer, hand sanitizer, wipe itu yang saya lihat di mana sekarang di di China, di beberapa hotel begitu. Jadi anunya tangannya ditutupin itu, kalau tombol-tombolnya elevator sekarang nutulnya nggak pakai, langsung pakai hand sanitizer itu. Hand sanitizer ya. Yang penutupin. Iya. Jadi saran dokter kita bawa hand sanitizer setiap hari. Yang buat wipe itu loh. Yang wipe juga bisa ya. Yang wipe, yang pakai tisu basah ya. Glove. Ya, masker itu tolong dimasukkan di dalam tas kita sebagai pencegahan dini pada Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lupa bawa glove, bawa masker, bawa hand sanitizer setiap hari, masukkan di dalam kantong atau di tas Bapak Ibu sekalian untuk mencegah dan juga untuk menjaga kesehatan kita tertular dari COVID ini. Satu terakhir, Dok, pertanyaan. Apakah jenis kortikosteroid ini bisa membantu imun tubuh kita, Dok? Enggak, sebenarnya ini pertanyaan bagus. Steroid dipakai, tapi itu buat mengurangi inflammation. Tapi sebenarnya seperti tadi saya bilang, radang atau inflammation itu diet untuk melawan virus itu. Kalau kita dilemahkan sama sekali, itu jadi infeksinya kadang-kadang bisa lebih hebat. Tapi kalau inflammatory responnya kelewat hebat, memang kadang-kadang dokternya itu pakai steroid supaya, tadi saya bilang, kita tuh ada friendly fire, jaringan kita rusak sendiri oleh sel-sel kita sendiri karena nggak selektif membunuh virus, tapi membunuh jaringan kita. Malah ada sebenarnya kalau lihat permulaannya CDC sampai sama WHO,
mereka nggak menganjurkan steroid. Cuma ada satu studi dari Spain katanya steroid orangnya cepat baik. Itu steroid banyak sekali dipakai orang sini kalau pilek-pilek dikasih steroid sama family doctor atau internis, memang cepat hilang itu sebab panasnya hilang, airnya cepat hilang, cepat baik. Tapi ada teoretikal bisa memperpanjang infeksi, sama bisa kena infeksi lain lebih gampang karena sebenarnya daya pertahanannya kurang. Di Facebook. Oh, ada lagi nih dok. Kebetulan kita live streaming juga di Facebook. Mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir ya. Kalau belanja online grocery pickup, apakah aman atau harus didisinfektan, dok? Itu katanya di cardboard itu virus cepat mati. Cardboard itu absorb the water, jadi kalau virus itu dried up, dia meninggal. Jadi kalau mau hati-hati ya mungkin dibiarkan dulu jangan sampai sehari gitu. Taruh di luar dulu ya dok ya. Tapi kalau barang-barang elektronik nanti takut juga ya. Atau bukanya pakai, kalau khawatir ya pakai glove atau pakai glove, pakai sarung tangan. Baik, Dokter Gunawan, saya terima kasih banyak Dokter Gunawan sudah sharing kepada masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia yang ada di wilayah saya, di wilayah Amerika Serikat ini. Bukan hanya dari Houston ini dok, ada dari Florida, ada dari Georgia, dari semua wilayah. Salam buat semua, salam dan terima kasih juga Ibu Nana kesempatan ngobrol sama teman-teman, bukan ngobrol hanya tukar pikiran dengan teman-teman. Ya, terima kasih banyak Dokter Gunawan. Terima kasih semua Bapak Ibu yang telah mengikuti acara Curcov Jilid 2 KJRI Houston. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, Dr. Antonius Gunawan ini adalah dokter jantung dan saat ini praktek di Memorial Hermann Memorial City Medical Center. Jadi Bapak Ibu yang ingin konsultasi atau berobat mengenai jantung dan sebagainya, silakan bisa menghubungi Dr. Gunawan dan tentu akan mendapatkan informasi yang lebih komplit lagi. Mungkin nanti kita akan buat sesi yang akan datang, Dok, mengenai bagaimana pencegahan penyakit jantung. Saya juga ada beberapa kawan yang juga dokter gigi. Nanti kita akan lakukan lewat webinar ini. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Dr. Gunawan. Silakan di-unmute supaya bisa kedengaran. Silakan menyampaikan. Terima kasih Bu Nana.